Kunci dari sakinah mawaddah warahmah itu nggak bisa dikatakan mana yang dahuluan. Nggak bisa. Karena sumber ketiga itu adalah satu. Begitu juga dengan sakinah dalam rumah tangga akan diturunkan oleh Allah. Kalau syarat dia sebagai hamba Allahnya terpenuhi. Nah ini hamba Allah ya. Iya, syarat sebagai hamba Allahnya apa? Ya iman penuh. Dia deketin seorang akhwat. Dia pakai dalil. Pakai dalil. Ini kasus ini kayaknya banyak sekali. Dalilnya apa? Itu kejadian. Jadi kejadian. Siapa yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati oleh Allah. Oh. Itu masuk ayat ini, Ustaz. Iya. Dan akhirnya apa terjadi? 2 bulan kemudian, akhwat itu menikah dengan orang lain. Sakit tipes dia. Oh, kirain jadi sama dia. Itulah dia. Dia pakai dalil. Berarti Gitu. sakitnya bukan sakit isi, sakit tipes. Maka cinta itu cerita indah, namun tiada akhir. Oke. Saya ingat ini peribahasa ini. Asal film dulu itu. Begitulah cinta, deritanya tak pernah berakhir. Tama Panglima Tian Feng. Film Sun Wukong, abang ingat. Tama ditolak wae saat. Makanya dia menderita terus. Apa semuanya? Kenapa? Kalau orang yang saling jatuh cinta, dia akan mudah memaafkan satu sama lain kekurangan dimiliki pasangannya. Secara umum, pernikahan bermula dari mawaddah, yaitu ketertarikan yang lahir dari perhatian fisik. Ketertarikan itu bisa karena hartanya, status sosialnya, kecantikannya, atau perilaku. Namun perasaan yang timbul oleh beberapa hal tadi bisa dibagi, berpindah, surut, bahkan hilang. Dan mawaddah dikuatkan oleh perhatian yang dalam yang lahir dari ketulusan hati yang disebut rohmah. Dengan rohmah akan hadir perasaan saling memahami kekurangan. Dengan rohmah, seseorang akan senantiasa berusaha mendatangkan kebaikan untuk pasangannya. Dengan rohmah, seseorang tidak akan mencari pasangan yang sempurna. Namun dengan rohmah, seseorang akan mencari pasangan yang membuatnya sempurna. Dengan adanya iman, Allah akan menurunkan sakinah, yaitu ketenangan yang hadir setelah guncangan, prahara, permasalahan. Karena sakinah bukan tanpa masalah. Karena sakinah bukan tiada amarah. Karena sakinah bukan bebas dari rasa gundah. Dengan sakinah, cinta akan terus tumbuh dan berbunga seperti benih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di acara kita, Set. Iya. Ngopi ala kadarnya. Ngobrol perkara iman. Salah ya. Ngobrol penuh inspirasi ala Kang Ustadz Darlis Fajar di sebelah saya. Nyakitu we. Masih tenggang yang singkatan lama saat ya. Ngobrol kita adalah ngobrol penuh inspirasi ya. Walaupun ala kadarnya, karena ala kadarnya di sini bukan semata-mata seada-adanya, tapi ala Kang Ustadz Darlis Fajar. Ya, insya Allah yang akan kita bahas, Sad. Aduh, ini sebetulnya yang sering banyak disimak, Sad ya. Iya. Sakinah, mawaddah, rohmah. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Warohmah. Jadi ya, walaupun ya orang-orang itu sudah mengalami pernikahan, sudah menikah ya, Sad ya. Iya. Tapi kadang-kadang suka kebolak-balik nih, mana yang sakinah, mana yang rohmah, mana yang mawaddah. Atau mana dulu yang harus timbul gitu ya.
dalam fase-fase interaksi dengan pasangannya, apakah mawadah dulu atau langsung sakinah atau rohmah dulu? Ya. Enggak, sebenarnya kalau kita lihat ya dalam petunjuk Allah SWT ya, sering ayat yang dibacakan tuh rata-rata wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum ya Ustaz. Wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Ini ayat yang sering ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. So itu ayat itu yang dibacakan tentang mengartikan bahwa itu mengandung kata-kata sakinah mawaddah warahmah. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim kata sakinah itu dipakai bukan untuk keluarga, tapi untuk perang. Sakinah ini untuk perang Iya. Dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Fat baru ada kata-kata sakinah. Ketika memang konteksnya adalah konteks peperangan. Kan dalam surat Al-Fat itu adalah bagaimana baginda Rasulullah bersama sahabat itu ingin haji kan, ditahan oleh orang-orang Quraisy, nggak boleh haji. Muncullah perjanjian Hudaybiyah. Okay. Dan situ kaum muslimin marah gitu kan, ingin perang gitu teh. Nah, maka diturunkanlah ayat itu kan, walazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah mengatakan begitu kan, dia telah menurunkan sakinah dalam hati orang beriman, karena saat itu mereka ya nggak lah dengan isi perjanjian Hudaybiyah yang kalau dibaca secara tekstual merugikan, tetapi secara maknawiyah ternyata subhanallah, itu rencana Allah ya, memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Nah begitu dengan di Indonesia, jadi kata-kata sakinah itu dipakai untuk rumah tangga. Ini mungkin sudah umum Ustaz di belahan dunia manapun. Ya di Indonesia aja. Oh hanya di Indonesia? Hanya di Indonesia, Malaysia lah, masuklah Brunei dan Filipina ya. Kata-kata sakinah mawaddah warahmah itu sehingga menjadi terkenal lah. Makanya selalu ketika ada pernikahan tuh selalu semoga ya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau di negara muslim lain itu mungkin tidak digunakan ya Ustaz. Walau alam bisa, saya karena belum pernah ke negara muslim selain Indonesia dan Arab Saudi ya, karena waktu pergi haji ya iyalah kesana kan, selainnya belum pernah gitu. Oh, jadi saksi pernikahan tidak guys? Atau jangan-jangan menikah juga? Ya artinya walau alam apakah sakinah itu dipakai atau tidak gitu. Yang saya tahu adalah ya itu tadi ya. Kalau di Arab Saudi kata sakinah itu ya lebih tepatnya kepada hal yang sifatnya ketentraman ya, tidak konteksnya rumah tangga begitu ya. Karena kalau dalam hadis Rasulullah ya keluarga muslimah ya, keluarga yang penuh dengan keimanan dan keislaman gitu ya. Nah makanya kalau udah begitu akhirnya kunci dari sakinah mawaddah warahmah itu nggak bisa dikatakan mana yang dahuluan, nggak bisa, karena sumber ketiga itu adalah satu. Untuk mendapatkan sakinah, untuk mendapatkan mawaddah warahmah, satu sumbernya adalah iman. Makanya ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah. Padahal yang digunakan bukan kata sakin tapi liyaskunu atau litaskunu. Ya kan, artinya memang sama-sama dari kata sama, kata-kata sakana yang artinya tenang, ya tentram gitu. Dari litaskunu itu ya, sebetulnya arahnya ke sakana, ke sakinah. Ya, gitu. Akhirnya dipahamkan oleh ulama-ulama Indonesia menjadi sakinah, ketenangan. Karena rata-rata orang menikah itu ya akan mendapatkan ketentraman, ketenangan. Kenapa? Ya karena pasangannya saling melengkapi. Kan ketika bujangan atau gadis ya susah mengendalikan syahwat. Ya kan, maka Rasulullah ya maksirul sabab, wahai para pemuda, jika engkau sudah sanggup, sanggup ya, maka nikahlah. Itu secara fisik ya. Gitu, artinya dia udah balik gitu loh. Kalau udah mimpi basah berarti dia sudah sanggup itu menikah. Maka yang terbaik adalah segera menikah. Maka kebanyakan kisah-kisah ulama-ulama terdahulu tuh begitu dia bermimpi besoknya bisa nikah, mimpi besoknya dia bisa beberapa hari kemudian dia menikah gitu. Sementara dalam kondisi saat ini kan nggak begitu. Akhirnya kebanyakan anak muda akhirnya nggak bisa mendapatkan ketentraman itu. Kenapa? Dia harus menyalurkan syahwatnya dengan cara yang akhirnya nggak benar. Di kamar mandi kelamaan, gitu, sabun beak, gitu teh. Itu memang kondisi realita, ya? Bukan realita, itu jadi sebuah apa yang disebutkan, bahkan jadi sebuah kewajaran katanya begitu loh.
Yang waktu kemarin kita bahas ya, Ya, tentang karena gini, saya waktu itu pernah seminar kata ya, sek seminar gitu edukasi ya, sek edukasi di kalangan para anak SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Bandung. Waktu itu dihadirkan pembicaranya saya sebagai sosok dari dai gitu, kemudian dokter sebagai dokter medisnya dan psikolog gitu. Nah, dokter itu mengatakan dia bertanya kepada para pesertanya yang jumlahnya 300 orang, kebanyakan anak SMA, laki-laki kebanyakan. Siapa di antara kamu yang belum pernah melakukan onani? Ya, itu kan ya, memaksakan mengeluarkan sperma dengan cara menggunakan tangan gitu kan. Nah, akhirnya ada satu orang yang angkat. Dengan tersipu-sipu diangkat tangan dan tiba-tiba dokter mengatakan kamu nggak normal. Jadi ada laki-laki yang masih SMA tidak melakukan perbuatan itu dianggap tidak normal. Artinya kalau yang melakukan dianggap apa? normal. Normal, wajar kan? Boleh jadi kalau dia nggak punya kekuatan iman, selesai acara itu dia pulang ke rumah dia melakukan itu karena takut dibilang tidak normal. Nah, baru saya bicara, saya tapi ngobrol dulu ke dokter gitu loh untuk mengatakan bahwa pendapat saya nggak sama dengan dokter biar nggak tersinggung. Pada saat itu dokter Oh, silakan aja, nggak ada masalah. Itu kan dari versi saya sesi kesehatan. Udah saya sampaikan tentang masalah keimanan itu. Saya bilang ke dia, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang belum melakukan adalah tidak normal. Oke, Ustaz. Dan jangan bilang dia sebagai pembohong, gitu, jangan. Karena itu kalau bicara pembohong itu adalah udah urusan yang sifatnya lain dengan hal yang sifatnya kewajaran gitu loh. Boleh jadi terlepas dari bohong atau tidak bohong bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang kadang-kadang memalukan gitu kan. Hal-hal yang tidak senonohan begitu akhirnya kan. Kenapa? Ya nggak mau diungkapkan oleh orang lain. Iya, hal perbuatan kayak begitu. Yes. Cukup mereka aja yang tahu gitu dirinya sendiri kan gitu. Nah, akhirnya udah saya berikan motivasi ke dia dan ya mudah-mudahan setelah itu nggak tahu lagi setelah selesai acara apa gitu, saya nggak tahu apakah dia melakukan atau tidak, walau alam. Saya berdoa pada Allah supaya tidak gitu. Artinya gini, itu dianggap hal yang wajar oleh sekarang umum. Ya. Bisa kita bayangkan ya, kalau dia sudah secara fisiknya sudah layak kemudian dia belum, itu kan keresahan dalam jiwanya itu luar biasa karena hasrat itu yang kuat. Apalagi kan kita tahu kriteria orang tuh ada yang libidonya normal, ada yang libidonya biasa, ada yang libidonya tinggi. Yang berbahaya yang mana? Yang tinggi. Ya. Makanya bahasa baginda Rasulullah, ba'a, kalau udah sanggup ya menikahlah. Ba'a ini lebih ke apa Pak? Karena fisik. Ba'a ini fisik. Fisik. Oke. Gitu. Karena udah kalau bicara pernikahan, pembahasan dibahas oleh para ulama, ya isinya adalah sebagian besar tentang hubungan jima gitu loh. Suami istri. Berarti sakinah ini merujuk ke ketenangan yang diperoleh dari itu saja. Jadi gini, bukan, maksud saya gini, ketika kita bicara tentang sakinah, itu kan konteks dalam Al-Qur'an itu biasanya ayat tentang perang. Tentang perang. Kalau Ya kan? ini litas kuno ya. Nah, cuman di kita di Indonesia dijadikan kata-kata sakinah itu sebagai untuk rumah tangga, ya kan, sakinah. Jadi akan untuk rumah tangga karena memang di dalam rumah tangga itu ada ketentraman. Ya, akhirnya ketentraman itu kan dipakailah pakai bahasa Arabnya adalah sakinah begitu loh, kebahagiaan. Gitu. Sehingga muncul lagi tambahan dari mawaddah warahmah karena urutan begitu. Ya kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata warahmah. Nah, litaskunu itu diartikan sakinah, mawaddah warahmah. Boleh nggak? Ya itu kan boleh-boleh aja mentadaburi ayat itu. Cuman kalau kita bicara konteks dari bahasa yang digunakannya tidak seperti itu penempatannya. Artinya sakinah itu memang artinya ketenangan. Ya kan, artinya dari suatu masalah yang luar biasa tiba-tiba Allah turunkan ketenangan. Makanya bahasanya sakinah itu Allah turunkan. Begitu juga dengan sakinah dalam rumah tangga akan diturunkan oleh Allah kalau syarat dia sebagai hamba Allahnya terpenuhi. Nah, ini hamba Allah ya. Iya, syarat sebagai hamba Allahnya apa? Ya iman, Terpenuhi. Iman kan, makanya bahasanya wa min ayatihi. Ketika syarat keimanannya terpenuhi, Iya, otomatis ketenangan itu akan hadir. Allah turunkan.
Ya Allah. Dia menikah dalam rangka apa? Taat kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Dia menikah dalam rangka apa? Melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menikah karena ingin menyelamatkan imannya, maka Allah turunkan. Berarti balik lagi ke motivasi dia menikah untuk apa? Iya. Oke. Makanya innamal a'malu bin Niat. 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 Ya. Kan nikah itu bisa jadi haram, bisa jadi Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib gitu. iya. Iya. Ya kalau motivasinya Ya. di luar itu ya. Iya, iya. Oke. Oke, Ustaz. Sehingga akhirnya antara sakinah dengan mawaddah warahmah itu tidak ada urutan. Dia kan bisa muncul ketiga-tiganya secara berbarengan. Tidak mawadah dulu. Iya, Ya. enggak. Tidak harus, Ustaz. Tidak harus. Tidak harus rahmah dulu. Tidak harus. Sakinah. Iya. Selama keimanan itu hadir, Iya. semuanya bisa Diberikan oleh dirasakan. Allah SWT. Iya. Ya, Tapi ingat bahwa sakinah itu Allah turunkan, bukan apa? Diupayakan. Allah turunkan, bukan diupayakan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang beriman. Ya kan? Jadi Allah turunkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya wajar Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang yang beriman. Ya, ya, ya. Ya kan? Kenapa? Selalu ada kata-kata segala perbuatan kalau dia dirasarkan dengan iman baru Allah balas. Balasnya nggak tanggung-tanggung dunia akhirat. Waman amila soliha, siapa yang beramal soleh min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Ada kata-kata itu, wa huwa Beriman. mu'min. Ini jika beriman. Kata Allah, falanyannahu hayatan thayyibatan. Allah berikan kehidupan yang baik di dunia. Ya, tentu. Wa naziyannahum ajrahum. Allah balas dia dengan balasan terbaik di akhirat. Itu janji Allah, dan innaka la tukhliful mi'ad. Allah bukan pengingkar janji. Artinya ketika kita dalam membangun rumah tangga belum mendapatkan itu semua, yang harus kita perbaiki apa? Keimanan kita. Bukan karena kok Allah belum berikan kok, kita harus evaluasi. Dia sebagai suami dan dia sebagai seorang istri, keduanya seorang evaluasi. Makanya disitulah fungsinya pasangan, disitulah fungsinya cinta, disitulah fungsinya suka. Kenapa? Kalau orang yang saling jatuh cinta, dia akan mudah memaafkan satu sama lain kekurangan dimiliki pasangannya. Kalau kedua orang itu saling suka, Saling suka, cinta. berarti kalau tidak memahami kekurangan masing-masing, tidak ada rasa itu. Berarti Coba perhatikan, banyak orang yang membela anaknya, Iya. ya kan? Ketika anaknya berbuat jahat, dibela sama bapaknya karena itu anak saya. Tapi karena tidak berdasarkan iman, pembelaannya menjadi pembelaan yang tidak benar. Kenapa Baginda mengatakan Rasulullah SAW, kalau Fatimah mencuri akan aku potong tangannya? Kenapa Baginda mengatakan begitu? Karena dia sudah yakin dan mendidik anaknya dengan benar, dengan rahmat dari Allah. Fatimah tidak akan mencuri seumur hidupnya. Sehingga Baginda mengatakan, kalau Fatimah mencuri akan saya potong tangannya. karena dia sudah memahami betul ya. Ya, karena sudah beriman dengan benar. Ya, ya, ya. Itu. Sudah berupaya mendidik yang baik Betul. dan benar berdasarkan Itu. dasar keimanan ya, saat pondasi keimanan. Nah, sementara ini kalau kita perhatikan kehidupan dunia nyata adalah seringkali kita fokus kepada usaha. Akhirnya nggak dipahami tentang modal usahanya apa. Jadi akhirnya terjebak pada hal-hal yang sifatnya aktivitas. Padahal kalau kita perhatikan, aktivitas itu akan bernilai tidaknya bergantung dasar aktivitasnya apa. Maka perhatian dalam Al-Karim, ketika dia beriman, selalu Allah tekankan wa huwa mu'min, baru dihitung, baru dinilai aktivitasnya. Tapi kalau nggak beriman, ya terserah Allah. Karena semuanya kejadian itu biiznillah, seizin Allah. Ukurannya adalah apakah orang yang mendapatkan keberhasilan, apakah orang yang mendapatkan kesuksesan bersyukur atau tidak pada Allah. Berarti kan iman kan? Ya. Ya kan? Ketika ada orang yang mengklaim bahwa perbuatan-perbuatannya keberhasilan adalah upaya dia, nggak salah secara kacamata manusia. Memang dia berusaha, dia bekerja, dia habis-habisan.
Artinya upaya itu tidak boleh ditinggalkan, tapi tetap dasar upahnya itu yang harus diperbaiki. Apa yang melandasi dia berupaya itu? Dan itu Allah katakan wa min ayatihi, dari ayat-ayatnya, wa min ayatihi. Dan itu hanya bisa ayat-ayat ini dipahamkan dan dimengerti dan diamalkan hanya syaratnya satu, wa huwa mu'min, ketika dia beriman dengan ayat itu. Karena kalam orang mukmin itu cuma satu, sami'na wa ta'na. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ta'na. Cuma memang hal yang kayak gini sulit dipahami. Kenapa? Di lapangan nggak begitu, Ustaz. Di lapangan nggak begitu, Kang. Nah itu gimana? Dia alumni pesantren, dia alumni ini, dia hafal Quran, dia tidak hafal Quran gitu kan. Jadi ukuran. Apakah itu hanya alasan-alasan saja, Ustaz? Atau bukan, terkadang memang sebabnya itu juga. Cuman kan bukan itu fokus kitanya gitu loh. Keimanan lagi, Ustaz. Ya, iya. Artinya gini, kata Allah, apa reta manita khada ilahahu hawahu. Coba kamu perhatikan, kata Allah, coba lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai hal yang paling pokok. Dasarnya bukan iman, tapi hawa nafsu. Apa kata Allah? Allah sesatkan dia, dibiarkan sesat di atas ilmunya. Artinya kan di situ kan bicara kapasitas juga ada gitu kan, bicara ilmu juga ada, tapi oleh Allah dibiarkan sesat dengan ilmunya yang terkadang pemahaman dia, pengetahuan dia itu dipakai hanya untuk biar syahwatnya tersalurkan. Makanya kata Allah, ilahu hawa. Hawa nafsu jadikan hal yang utama. Hawa nafsu jadi dasar dia hidup, bukan iman kepada Allah. Makanya Allah itu adalah ilah yang gak tergantikan dengan apapun. Kan ilah itu artinya seringkali dia terjemahkan sembahan. Sebenarnya ilah itu bahasa artinya secara istilah adalah sesuatu yang kita pentingkan dan kita mau dikuasai oleh yang kita pentingkan, itu ilah. Sesuatu yang kita pentingkan atau sesuatu yang kita dominankan, utamakan, sehingga kita mau dikuasai dan diatur oleh yang dipentingkan itu. Nah itu jadi ilah. Makanya selain Allah bisa nggak jadi ilah-ilah yang lain? Bisa. Di antaranya salah satu adalah hawa nafsunya, kata Allah. Segala yang diprioritaskan ya itu adalah ilah. Dan Allah katakan Allah biarkan sesat di atas ilmunya dia. Bisa jadi nggak dia seorang yang paham agama tapi agamanya dipakai untuk menjual, dijual agamanya hanya untuk memenuhi syahwatnya dia, kan gitu kan? Kata Allah, sama nangkolilan, dia telah menjual ayat Allah dengan harga yang sangat sedikit. Ya kan, dalam Al-Quran Karim disebutkan banyak itu kisah-kisah orang yang yastara ayat, menjual ayat kolil, ayat kecil hanya untuk mendapatkan kesenangan yang sedikit, syahwat. Ya kan? Sampai Allah mengatakan begitu, sama nangkolilan, Allah mengatakan itu hanya kesenangan yang sedikit yang dicari oleh dia. Dan kalau bicara kesenangan adalah syahwat. Kesenangan yang sedikit ini ya duniawi. Senang yang suatu saat bisa berakhir, bisa contoh kasus teman saya, dia alumni pesantren, dia deketin seorang akhwat, dia pakai dalil. Kasus ini kayaknya banyak. Dalilnya apa? Itu kejadian. Jadi kejadian. Siapa yang tidak merahmati maka tidak akan dirahmati oleh Allah. Walam yarham man la yarham la yurham. Barang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Langsung dia bilang, aku sayang kamu loh. Dan akhwatnya nggak bisa nolak. Kenapa? Dia pakai hadis. Waduh. Dia mengatakan, iya saya juga gitu. Senengnya luar biasa dia. Berhasil dia katanya. Itu masuk ayat ini, Ustaz. Iya. Dan akhirnya apa terjadi? 2 bulan kemudian akhwat itu menikah dengan orang lain. Sakit tipes dia. Kayaknya jadi sama dia. Itulah dia. Dia pakai dalil. Berarti gitu. Sakitnya bukan sakit isi, sakit tipes. Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Iya, karena sakit hati jadi kena tipes, kan nggak mau makan, nggak mau apa, jadi dia kena tipes. Udah gitu tahun depan lagi ada mahasiswa baru, nggak kapok dia, masih menggunakan dalil yang sama, malayarham layurham. Jadi yang saya iya juga, nggak usah jawab juga, dia jawab juga iya juga. 6 bulan kemudian nikah sama orang lain lagi.
tipes yang kedua. Ini tipesnya lebih parah tuh. Wallahualam bissawab. Dan saya dengar sampai hari ini dia belum menikah. Tapi wallahualam bissawab ya. Mudah-mudahan sudah menikah lah. Karena udah nggak ketemu lagi sama saya setelah lulus. Kayaknya itu bukan sampai 2 kali, seterusnya dia pakai. Wallahualam bissawab. Tapi yang saya saksikan ya 2 itu saja. Saya aduh. NTT salah pakai dalilnya benar, cuman salah penempatannya. Itulah yang kata tadi Allah kata, apa artinya man ittakhadha ilaha walahu. Coba kamu perhatikan, man ittakhadha ilahahu hawahu, yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya, yang diutamakan. Allah sesatkan, dibiarkan sesat dengan di atas ilmunya. Padahal masih banyak, mau nggak lu nikah sama gue kan gitu. Ya, nggak usah pakai dalil-dalil la yurham ya. Atau juga sekojo kolot baheula sat neng abi bogoh ke anjeun kawin yuk. Gitu barusannya boleh pakai dalil salah jadi tipes. Wah enggak, segala karasa. Bagusnya tetap pakai dalil, cuman tempatnya salah, yang benar gitu. Nggak proporsional. Kalau dia pakai dalil kan tuh menunjukkan bahwa dia punya iman gitu. Kan tadi modalnya iman, bukan modalnya wani gitu. Iya. Bukan modalnya wani, iman. Ya dia pakai itu. Karena kalau beriman dengan benar, dia akan diberikan oleh karakter saja, keberanian. Oh ini gen A, value. Bukan gen A. Ya begitulah semua orang mukmin itu beriman. Karena apa? Dia bersama Allah. Orang yang beriman. Iya, dia kan bersama Allah, dia kan kuat bersama Allah. Nah itu, gitu loh. Akhirnya kita bicara tentang sakinah mawaddah warahmah, mana yang lebih dahulu bisa berbarengan, tiga-tiganya dapat Allah turunkan langsung. Ya, gitu. Karena apa? Ketika dalam mawaddah yang dominannya adalah fisik, ada nggak ketentraman kita kalau dapat yang kita sukai? Ya mungkin di situ Ustaz boleh jadi ya. Nggak, saya nanya, ada nggak kita ketika mendapatkan seseorang yang kita cintai secara fisik, ada nggak ketentraman? Ada. Kalau bicaranya sakinah adalah ketentraman. Ada nggak di dalamnya kasih sayang? Ada. Karena dia adalah yang kita sukai. Dan kesukaannya itu ditambah dengan dasar iman dia kepada Allah. Makin dahsyat, men. Allah menurunkan sakinah. Gitu. Nah ini yang masih banyak bingungan. Kan ini seperti hal aja kisah-kisah. Beberapa orang yang menikah itu tanpa proses pacaran, proses pendekatan yang panjang, karena atas dasar tadi Ustaz, ya mungkin karena ingin menggenapkan setengah agamanya, dia menikah. Dan boleh jadi dia tidak terlalu muluk-muluk dalam hal kriteria Ustaz. Motivasi dia ingin ini aja, menjaga keimanannya, ya, supaya terjaga syahwatnya, dan dia ya Bismillah lah ya menikah, dan akhirnya di situ proses yang dijalani oleh dia sama pasangannya, akhirnya tumbuhlah ya perasaan-perasaan tadi. Nah, mungkin seperti itu juga saja atau gimana? Bisa kayak gitu, tapi juga jangan lupa gitu kan, iman itu dinamis. Ya. Ketika iman itu dinamis, maka persoalan rumah tangga juga menjadi dinamis. Seiring dengan dinamisnya iman, problem juga dinamis. Dan itulah nanti kalau dia bertetap pada iman dia kepada Allah, dia mainkan, kemudian dia tetap bergantung pada Allah SWT, maka semua masalah-masalah yang terjadi rumah tangganya menjadi sebuah kebahagiaan ujung-ujungnya. Endingnya itu kebahagiaan. Kalau dia menggunakan iman dengan benar terhadap dinamisasi masalah. Korelasi iman yang benar itu adalah kebahagiaan akhir. Makanya kata baginda kan ajaban li amri mu'min, hebatnya urusan orang beriman itu luar biasa, semuanya baik. Mendapat kenikmatan dia bersyukur, baik baginya. Mendapat musibah dia bersabar, baik baginya. Khairul lahu, semuanya khair. Makanya doa kepada pengantin itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, dalam kebaikan. Dalam kondisi apapun nih. Karena ada dua barokah yang didoakan. Barakallahu laka. Yang barokah pertama adalah barokah yang sifatnya baik-baik, yang enak-enak. Barakallahu laka, itu sifatnya untuk yang baik-baik. Wa barokah ala, ada kata alaika, ya ala. Nah itu adalah barokah yang harus mendatangkan barokah bagi hal-hal yang tidak menyenangkan.
Karena hidup itu memang itu Ustaz. Ada dua Tadi. sisi, menyenangkan dan tidak menyenangkan itu hati. Dinamisasi. Karena memang Allah mengatakan bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati dan Allah akan menguji kamu dengan dua tadi. Ya. Bil khairi wasyarri, kebaikan dan keburukan. Itu ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, kata Allah. Sebagai ujian. Agar apa? Agar tadi bisa berperan tadi yang kekurangan-kekurangan itu dengan cintanya itu akan menjadi indah ujungnya. Maka cinta itu cerita indah namun tiada akhir. Oke. Saya ingat ini peribahasa ini. Asa film dulu itu. Begitulah cinta, deritanya tak pernah berakhir. Eta mah Panglima Tian Feng. Film Sun Wukong, abang ingat. Eta mah ditolak wae Sat. Makanya dia menderita terus. Apa semuanya? Teu menang-menang, teu payung-payung, teu payu-payu. Nyambung kadinya, aduh. Waduh, aya we nya nyambung desa. Insyaallah. Ya kan itu kan. Kalau kita perhatikan ya. Subhanallah gitu. Kan makanya dalam surat An-Nisa 28 itu jelas. Coba konteksnya lah. Allah tidak meringankan bagimu. Ya. Kuhifa ankum. Ya, Wa khuliqal insan dhaif, dan Allah ciptakan manusia lemah. Secara pikiran kita, secara logika, kalau Allah ingin meringankan kita, beri kekuatan dong. Tuh. Tapi ini oleh Allah diberikan kelemahan. Sebentar Sat. Di sini Allah memberikan kelemahan tapi ingin meringankan Sat. Iya. Ya kan kalau secara logika apa ya? Iya, makanya saya bilang kan, kalau secara logika kalau kita memang diringankan oleh Allah, harusnya beri kekuatan biar saya bisa menghadapi masalah itu dengan sendiri kan, begitu kan? Yeah. Bisa menyelesaikan semua masalah itu baru meringankan gitu. Ternyata oleh Allah justru manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi di situ ada maksud untuk meringankan. Iya. Nah. How is it, bagaimana itu? Gaya orang setik ah. Enggak, agar pasangannya itu, ini kan kita bicara rumah tangga ya konteksnya ya. Yes. Konteks rumah tangga. Agar pasangan itu berperan. Ini maksudnya ada kelemahan di pasangan kita. Iya. Itu biar ada saling backup. Iya, saling menutupi, saling melengkapi. Dengan cara apa yang bisa melengkapi itu semua? Rasa cinta. Itu ada quotes-nya lagi. Ya. Nah, ketika bicara cinta, maka dasar cintanya apa? Kalau dasar cintanya iman, maka Allah turunkan tadi sakinah, mawaddah, warohmah dengan segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Ya makanya itu Asad. Jangan mencari pasangan yang sempurna, tapi carilah. Bukan, karena selama ini banyak orang berpikir apa yang dia inginkan. Ya. Bukan fokus kepada, bukan apa yang dia butuhkan. So, mikir dulu. Betul. Sebenarnya ketika kita menikah dengan seseorang yang menjadi sah istri kita, itu adalah sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita, oleh Allah diberikan. Cuman karena iman kita nggak bermain dengan benar, yang terlihat adalah kekurangan pasangan kita. Padahal tadi Allah katakan, khuliqal insan dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Harusnya peran kita adalah berikan. Maka kalau berbicara tentang cinta sebenarnya kan adalah bagaimana kita membahagiakan pasangan kita. Karena sebaik-baik manusia, kata baginda, yang punya manfaat bagi orang lain. Ini istri kita, ini suami kita. Harusnya kita memberikan manfaat sebesar-besarnya buat pasangan kita. Karena itu akan dipandang indah oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya kunci ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Itu konteksnya adalah tentang wa min ayat ya yual insan bunyinya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna bainakum ya ayuhan manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu menjadi laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, agar saling bergaul kan, agar saling lita'arofu. Baru ayat lanjutannya betul.
siapa yang paling mulia di antara kamu? Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui lagi Maha memberikan kabar. Ini kuncinya di akhir ayatnya, alimun khabir. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan. Jadi memang seseorang itu akan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah, kebahagiaan itu tergantung apa yang dikerjakannya di dunia. Kalau pekerjaan dikerjakan oleh dia karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan iman, Allah berikan semua walaupun isinya yang mereka tidak harapkan terjadi, yaitu misalnya keburukan. Contohnya apa, Ustaz? Musibah. Musibah, Ustaz. Kenapa kita disuruh diminta oleh Allah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Dan nggak pernah ada dalam ayat Allah dalam Al-Qur'an Karim seorang yang kesulitan hidupnya, seorang yang susah, seorang yang nggak berhasil, kata Allah kamu gagal. Nggak ada kata itu dari Allah. Yang ada wabasyiri sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar, lipatkan ganda kesabaran terhadap apa yang sedang terjadi. Walaupun kondisi rumah tangga orang tersebut itu dalam keadaan yang senantiasa sulit, ya. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Dia mau bertahan dengan kondisi saat itu, mangga. Dia mau nggak bertahan dengan berpisah, juga mangga, silakan. Tapi caranya dengan cara yang ma'ruf, yang benar. Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sampai dengan meninggal anak dan istrinya, dia bertahan nggak? Bertahan. Lihat istri Nabi Lut dengan Nabi Lutnya, bertahan Nabi Lutnya untuk mempertahankan istrinya walaupun dia tidak beriman. Oleh sebutkan itu masuk neraka kok. Bahkan sampai Allah mengatakan wa'lamu azwajukum wa auladukum, ketahuilah bahwa istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi musuh. Fahzaru, hati-hatilah kata Allah. Tapi lanjutan ayatnya, maafkan dia, berlebutlah pada dia dan minta ampunlah pada Allah untuk dia. Ada itu, Ustaz, ada perkataan maaf, Ustaz. Iya. Dan sampai mendoakan, Ustaz, ya. Ya iya, harus kita doakan supaya dia dapat hidayah dari Allah, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya. Berarti, Ustaz, memaafkan dan mendoakan itu adalah sebuah proses yang jadi gini, henti, ya, Ustaz, ya? Bukan, saya berharap kita tuh jangan berpikir ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau enggak, kalau iya, enggak begitu. Kapan kita bisa tarik ulur? Iya. Karena kita di tengah-tengah, umatan wasaton. Makanya ketika ada orang yang memilih bertahan dengan pasangannya yang kata orang nggak baik, kalau macam dia bertahan, itu pilihan dia. Kalau dia bersabar, nanti suatu saat Allah berikan dia kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang nggak bertahan dan langsung dia berpisah, itu juga pilihan dia. Ini bukan berarti kita memvonis kesabaran, batas kesabaran orang tadi, ya. Ya contoh lah, ada orang terkenal, dia seorang katakanlah terkenal ya, dia public figure, public figure. Terus terjadi kekerasan oleh suaminya, KDRT gitu, ya kan. Wah, semua netizen pengen dia cerai, kan sudah digugat cerai. Itu melibatkan luar biasa kan? Iya kan, karena kan sosmed gitu kan. Karena sosmed. Ternyata tiba-tiba rujuk, dimaafkan. Langsung netizen tuh mengomentari, wah kita di prank, kita dikerjain, kita dibohongin, segala macam. Coba secara logika sederhana aja, kita punya temen yang berantem, tiba-tiba akur, senang nggak kita? Ya harusnya mah harus senang kan kita? Harusnya kan senang kan? Secara normal mah harus senang. Ya. Oh ini senangnya aku konflik terus, ini tak. Karena tadi semua berpikirnya tidak berdasarkan iman, berpikirnya berdasarkan apa tadi? Nafsu. Karena fokusnya kepada apa yang dia inginkan, gitu, bukan kepada apa yang dia butuhkan. Dan kebiasaannya, subhanallah, Allah menurunkan kita tuh sebenarnya itu yang kita butuhkan, cuman karena kita nggak sensitif imannya, jadi kita fokus pada apa yang kita mau, bukan apa yang dibutuhkan. Termasuk penyakit. Kenapa Allah berikan penyakit? Boleh jadi agar dia berhenti maksiat. Betul. Kenapa dia penyakit? Kayak kasus dulu yang pesawat yang kecelakaan itu, kan ada yang telat kan, dia nggak jadi berangkat gara-gara maskapainya dianggap terbalik, kalau macam, kalau marah-marah begitu dengar kecelakaan, bersyukur dia nggak jadi berangkat.
karena semua pesawatnya penumpangnya tewas. Kan Allah mengatakan dalam Al-Karim, asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu nggak suka itu malah baik bagimu. Termasuk pasangan. Iya, kan itu bentuknya umum walaupun konteksnya tentang perang. Gitu. Aduh, nah itu kok saya dapat yang kayak gini. Ini Allah nggak adil. jangan sampai ada cerita begini, ada cerita apa? Cerita teman Ustadz lagi. Bukan, ceritanya cerita tentang ini, tentang apa? Khurafat lah ya, khurafat. Jadi khurafat. Siapa yang lewat sawah kemudian menginjak kodok, maka pasangannya paling jelek, gitu loh. Gitu loh. Nah, bertiga nih. Yang satu ganteng, yang satu biasa, yang satu jelek banget. 3 orang ini. Lewat sawah. Nah, pas pulang kaget ada kodok mati. Karena jalan itu dilalui oleh 3 orang ini aja. Wah, siapa nih nginjek nih kan gitu. Iya. Mau bertanya-tanya lah. Iya. Dah selesai gitu. Gak ada yang ngaku pada saat. Gak ada yang ngaku. Pas sudah berapa 10 atau 15 tahun kemudian mereka ketemu bawa pasangannya, istrinya masing-masing, kaget gitu. Yang ganteng itu istrinya ganteng juga, yang cantik. Oh, istrinya ganteng. Lagi saya. Istri cantik. Salah ngomong. Oh, siap. Yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama cantik. Nah, yang ketiga yang suaminya wajahnya kurang tampan, yang kata orang jelek, dapat istri lebih cantik dari istri yang kedua. Kodok yang mereka yang kedua itu. Lalu mikir mereka, jadi siapa yang nginjek kodok ya, kata begitu. Oh, karena dapatnya semuanya pada cantik. Yang ngomong istri yang ketiga, saya nginjek, katanya gitu. Wah, itu nggak kelihatan. Itu kan tiga khurafat. Kalau juga cerita bohongan gitu, nggak benar. Jangan diasumsikan setiap tiga kodok dapat nginjek. Jangan. Itu cerita nggak benar itu. Itu cerita nggak benar. Berarti nggak bersyukur berarti tadi ya. Ya kalau dalam konteks syukur berarti yang ketiga itu nggak bersyukur kan. Tapi kan ada kisah memang, ada kisah ya. Ada, kalau saya lihat ada kisah seorang yang soleh gitu, tapi tidak terlalu tampan wajahnya, mendapat istri sangat cantik. Ditanya, kenapa kau menikah dengan dia? Jawaban istrinya luar biasa. Ini boleh jadi bentuk ketaatan dia kepada Allah, mendapatkan aku sebagai karunia Allah buat dirinya. Iya. Dan bagiku adalah teguran dari Allah untukku, karena aku banyak lalainya. Dapatlah suami yang lebih soleh gitu, supaya dia menjadi orang soleha. Subhanallah, takbir, Allahu Akbar. Nah, jadi dia mensyukuri apapun yang diberikan Allah, dan dia bersabar dengan apapun diberikan Allah ketika itu bukan sesuatu yang tidak sukai. Sehingga Allah turunkan apa tadi? Sakinah. Mawaddah, warahmah. Apapun yang ada di pasangan ya, selama dia beriman, makanya dia akan merasakan sakinah. Masalah rumah tangga dinamis, bergantung juga keimanannya yang sifatnya juga dinamis. Ya. Tapi kalau keimanan itu kita jaga, akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Ya. Oke. Makanya kata seorang artis religius kan, Tuhan tempat aku mengadu, Tuhan tempat aku mengeluh. Jadi curhatnya kemana? Ke Allah, bukan ke sosmed. Apapun sekarang dikeluhkan di sosmed. Iya. Aduh, lapar aduh, hayang baso aduh, ngopi yuk. Di sosmed nggak bisa ngasih kopi. Nggak ada masalah sebetulnya, cuman tolong hal yang sifatnya pribadi ya dijaga lah, karena kan itu kan aib gitu loh. Iya. Dijaga lah. Banyak yang tahu, jadi terus yang tahu itu kan sifatnya kita nggak tahu ya akunnya. Ini kalau sosmed itu cuma 2, like and dislike. Ya. Komentar cuman itu. Ya. Motivasinya ingin datangin follower gitu, Sat. Iya. Oke, Sat. Tadi Sat definisi nikah kayak Sat. To be continue. Oh, masih bisa ini, Sat. Yang ini lu cerna lah gitu. Karena ini kan modal gitu. Nanti itu akan muncul nikah itu. Kalau modalnya sudah benar, yaitu iman kita pada Allah. Sehingga akan muncul manusia-manusia baik laki-laki maupun perempuan, manusia-manusia yang bijak. Ya. Karena di belakang dia adalah Allah SWT. Allah dukung. Ya. Saat berarti rasa sakinah itu hadir itu tidak tergantung pada figur suami atau istri yang sempurna, enggak kan? Sangat bisa. Sangat bisa. Karena tadi saya katakan dinamisasi. Ada faktor-faktor yang menyebab dia bisa naik imannya.
dia dapatkan, naik ke imannya, naik. Cuman what's next-nya ini yang penting. Kayak tadi ada orang nikah di awal dia kan ingin menyelamatkan iman, tapi next-nya nggak diperjaga imannya. Apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan juga kok. Ya tidak sedikit saat Nah ini. iya, jangan kita tutupi hal itu. Kita mengatakan, wah menikah tanpa pacaran begini-begini hebat, kalau macam akan dapat bahagia. Enggak juga. Justru yang awalnya begitu, tapi di akhir dia bisa mendapatkan wawasan, Iya, dan sakinah yang sehingga lebih. ada mengatakan, enggak saya pakai prolog, pakai pra, tapi sukses juga, bahagia juga enggak juga gitu. Karena tadi dia lupa ada sesuatu yang dia mungkin nggak sadari, yaitu dia bagaimana menata imannya. Dan itu harus dijaga sepanjang hayat. Iya, kan nikah itu kesempatan, tapi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab terhadap pilihan. Nikah itu kesempatan, Sat. Iya. Bukan kewajiban, Sat. Bukan, ini kan kita bicara secara umum ya, bukan Iya. arti gini. Dia menikah dengan si A, ya itu kan kesempatan. Oke. Kan ada nggak yang lebih cantik dari si Mang Opik? Aduh, iya mendirikan bahaya. Saya dikata ya. Mi damai mi. Bisa ditutup pandos satu. Ya kalau secara jiwa laki-laki saya ya yang lebih cantik banyak. Saat punten ya. Ya, artinya realitanya kan begitu. Yes. Ya kan? Tapi Yes. kenapa Mang Opik memilih istri Mang Opik? Iya. Karena itu pilihan. Pilihannya. Bertemu dengan siapapun adalah kesempatan. Bisa nggak seperumahannya jangan istri saya? Ya, ini hanya sebuah contoh Oh, contoh ya. Artinya gini, Istrinya Jeffrey akan karena kan istrinya kita- Firman. ini kita kan belum selesai nih. Kita kan belum iya, selesai. Artinya gini, ketika kita mengatakan itu, ya ketika bertemu dengan wanita itu adalah kesempatan. Iya. Ya kan? Ketika kita memilih dia, padahal di luar masih lebih cantik, Ya. yang lebih soleh, gitu kan. Tapi dia dipilih oleh dia, itu adalah pilihan. Iya. Paham nggak? Sama ketika wanita itu melihat Mang Opik, Ya. iya kan? Ketika dia menerima lamaran Mang Opik, berarti itu adalah pilihan. Nah, tinggal bertanggung jawab terhadap yang dipilihan. Nah, kebanyakan rumah tangga nggak bahagia karena masih mencari kesempatan, tidak bertanggung jawab terhadap pilihan. Kenapa? Karena membanding-bandingkan antara si A, si B dengan apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Sehingga akhirnya dia nggak bersyukur dengan apa yang ada. Malah mencari yang tiada, Sat. Karena selalu fokus pada apa yang dia inginkan. Sementara di pasangannya ada kekurangan banyak. Kan tadi Allah katakan, Allah tidak meringan kamu, maka diciptakanlah manusia dalam keadaan lemah. Agar kekurangan itu saling dilengkapi dengan kelebihan masing-masing. Dan itu hanya bisa ketika ada rasa cinta yang benar dengan iman, sehingga akhirnya menjadi sebuah kebahagiaan. Ya. Sekarang ada semua orang kaya, nggak ada orang miskin. Di mana dia orang kaya disebut? Orang nggak ada yang miskin kok. Ya. Ya kan? Ya. Ketika dia disebut kaya, ketika dia bisa memberi kepada orang yang nggak punya, membantu. Bentuknya adalah membantu, menolong. Oke. Sekarang buat apa dokter banyak kalau nggak ada pasien yang penyakit? Sementara orang ingin semuanya ingin hidup sehat. Oke. Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kita pahamkan dengan benar, dengan bijak, dengan tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan tadi sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun di dalamnya ada konflik. Walaupun ada konflik, Sat. Iya, karena kebahagiaan itu nggak seperti pengantin baru gitunya. Wow, Kumaha, Sat, itu. pengantin baru kan, kamarnya penuh dengan bunga-bunga gitu kan. Ada lilin, Sat. Saring lempar bunga. Bantalnya Nah, bantal pas- saling lempar-lempar iya, gitu. pas Sat. bunganya saeb, pas bunganya saeb, lempar pas bunga plok gitu, piring plok gitu loh. Atau kado habis, Sat. Iya, iya karena Mengado piring, mengado canggih gitu. ya karena kebahagiaan itu bukan di Yeah. situ. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa menyelesaikan masalah, bukan nggak punya masalah. Oke.
Cik Mang Opik punya masalah banyak, tiba-tiba selesai plong nggak ada. Oh, belum. Oh, bahagia bisa. Betul, Ustaz. Ya kan. Tapi datang dari masalah, aduh. Ya tapi di situlah makanya kan tadi dinamisnya di situ. Oke, Ustaz. Gitu. Nanti ketika masuk surga baru tanpa masalah. Nah, ini identik masalah itu kan ya, masalah itu identik ini dengan kebahagiaan, maksudnya gini ya. Sakinah itu identik dengan tanpa masalah, kebanyakan persepsi di masyarakat kita itu, Ustaz. Iya. Walau alam bisawab saya nggak tahu persepsi itu benar berkembang. Tapi Ya berarti pernikahan yang tanpa masalah kan nggak mungkin, Ustaz, pernikahan tanpa masalah. ya karena kan gitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu, pusing kan gitu loh. Menyelesaikan, oh iya mah moto Ost. jasa sensor ya. Saya ingat di mana itu. Aduh, Masya Allah. Aduh, ya Allah ya Rabb. Iya kan gitu, Ustaz. Iya. Karena ketika di dunia Allah sudah katakan tadi surat Al-Anbiya 35, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dalam surat Al-Imran 140. Ya kan? Ya. Wa tilka ayamuna diluha. Allah akan pergilirkan keberhasilan dan kehancuran. Allah akan pergilirkan kegagalan dan dipergilirkan oleh Allah untuk mengetahui mana mukmin sejati dan agar di antara kamu ada yang syuhada. Nah, sebenarnya ayat ini itu menegaskan saja bahwa ya pergiliran antara keberhasilan, kegagalan itu akan saya hadir di rumah tangga apapun ya, Ustaz. Tapi Makanya kuncinya itu bukan pada kemampuan dia memanage saja. ya, Tapi sebagaimana dia bersandar dirinya kepada keputusan Allah dengan bahasa raditu billah. nah jadi tetap saja kebanyakan tuh, Ustaz, dengan ketergantungan pada tata kelola yang baik itu ada seakan-akan jadi penentu bahwa mata itu tidak akan pernah ada gunjang ganjing, tidak akan pernah ada permasalahan keributan, tapi padahal pasti akan ada, Ustaz, kalau melihat ayat tadi, Ustaz. Kita lihat aja kisah Rasul. Ada gak istri-istri Rasul yang pas saya? Ada, Ustaz. Itu istri Rasulullah SAW. Isi Rasul, Ustaz. Iya. Bagi isi Karena Rasul itu adalah teladan semua manusia. Makanya semua kisah manusia ada pada Rasul. Cuman Rasul maksum, gitu loh. Tidak berbuat dosa. Tapi kisah-kisah bagaimana dia punya anak yang bercerai, dia ngadapin sebagai seorang ayah, ada. Bagaimana dia menghadapi istri satu dengan istri yang keduanya ribut, ada. Karena dialah suri toladan referensi kita dalam kehidupan kita. Iya. Dan semuanya ada hululnya, ada solusinya yang Allah berikan. Makanya disitulah kita mencontoh Rasul, bagaimana Rasul bergantung kepada Allah. Ya kadang-kadang banyak yang mengagung-agungkan hal teknis ya, Ustaz, tanpa bersandar kepada Allah. Iya. Ya karena kalau nggak gitu nggak laku, men. Nah, ini lagi kejualan. Iya, Ustaz. Tadi kan saya katakan ikhtiar tetap harus dibicarakan. Itu ya kan? Cuman terkadang ada yang terlupakan dalam berikhtiar adalah modal dia ikhtiarnya tadi, imannya itu yang tidak diperhatikan. Sehingga akhirnya keberhasilan diklaim sebagai kehebatan dia, bukan bersyukur terhadap karunia yang Allah berikan. Iya, Ustaz. Tapi ketika kegagalan yang disyaratkan faktor eksternal terus. Kalau berhasil dia mengagungkan pribadi, kalau gagal dia menyalahkan orang. Nah gitu. Waduh, susah kalau punya teman kayak gini. Coba perhatikan orang bercerai. Coba perhatikan orang bercerai, orang di PHK pasti menyalahkan perusahaan, pasti menyalahkan pasangannya. Nggak mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri. Cek aja. Kenapa kamu bisa? Iya, dia begini, dia begitu. Kenapa kamu dikeluarkan? Ya kantor saya aja nggak menghargai begini, ngomong terus kemana-mana, sok coba. Iya. Itu tidak evaluasi diri. Ya seharusnya kita bisa belajar dari kisah Nabi Adam. Nabi Adam tahu kok siapa yang mengganggu Nabi Adam sehingga dia melanggar Allah. Setan, iblis. Tapi Nabi Adam pernah nggak menyalahkan iblis? Di ayat Quran nggak pernah.
Nggak ada ya Ustaz ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Doanya Rabbana zolamna anfusana. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Karena tetap keputusan di siapa? Di Adam dan Hawa alaihissalam. Maka dia mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Karena kelalaian pribadi. Dan yang ditegur oleh Allah kepada Adam dan Hawa bukan iblis yang mengganggunya, bukan iblis yang menggodanya, tapi Adam. Kata Allah, alam aqul lakuma, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu berdua, innahu lakuma aduwwum mubin, bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu berdua, sesungguhnya setan iblis itu musuh kamu berdua, kata Allah begitu dalam Al-Quran Karim. Ya nggak ada ya di situ yang menyalahkan iblis ya. Bahkan ada ayatnya, nggak bisa kita menyalahkan faktor eksternal. Allah menceritakan satu perkara pengadilan Allah sudah selesai. Keputusannya manusia itu masuk neraka, dan dia menuduh setan. Dia menuduh setan, gara-gara setan saya kayak begini ya Allah. Dan ini jawaban setan terhadap tuduhan manusia. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah berjanjimu dengan janji yang benar. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji. Wa'tukum fa akhlaftukum. Aku berjanji tapi aku mengingkarinya. Emang begitulah iblis setan kerjaannya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Masa lagu. Nasib ya nasib gitu. Ini sungguh terlalu saja. Terlalu setan. Dan kata setan, aku nggak punya kekuatan sedikit pun menguasai kamu, kecuali hanya mengajak, merayu, membujuk, membisikkan. Lalu kamu respon, lalu kamu kerjakan. Jangan tuduh aku, kata iblis kan. Jangan cerca aku, jangan celah gue. Salah sorangan, kunaon daek, kunaon dikerjakan. Ya, karena dia yang memutuskan ya, gitu ya. Maka kata setan, dari dulu aku tidak suka kamu mempersulit aku dengan Allah, gitu kan. Aku nggak bisa nolongmu, kamu juga nggak bisa nolongku, karena sama-sama masuk neraka dua nana, gitu teh. Dan tutup dengan kata-kata, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zolim. Disebut zolim. Zolim itu faktor kesalahannya pada dirinya atau pada orang lain. Kalau dalam konteks ini berarti dirinya. Nah, itulah dia. Di situ. Nah, kebanyakan kita dalam realita selalu nggak berani menyalahkan diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, selalu melihat faktor luar. Coba aja orang yang cerai, pasti disalahkan pasangannya. Coba yang di PHK di kantor, kantor yang dijelek-jelekin. Tidak evaluasi diri dulu saja. Ya, wallahualam bissawab. Memang zaman sekarang orang yang PHK itu ya mungkin bukan zaman ya, kebanyakan ya sifat-sifat manusia itu saja untuk PHK. Menilai diri sendiri, introspeksi itu jarang saja. Ya harusnya kan itu lakukan, dicontoh oleh Rasulullah SAW baginda. Ya. Nah itu. Ya padahal Rasulullah sebelum kematiannya saja ada kan saudara Salabah ya. Kalau di sini ada yang pelaku sakiti silakan kan. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Ya gitulah, mengopik. Wallahualam bissawab. Baik Ustaz. Nggak kerasa yang kita ngobrol ya. Iya, cocol ya. Jadi curhat kieu mengopik. Iya nih Ustaz, aduh. Makanya jangan pakai maybe no maybe yes. Jangan pakai maybe no maybe yes, pakai meme gitu. Aduh jadi fatal. Yang ini di-cut nanti. Kacau. Aduh ampun. Cukup insyaallah. Ya Ustaz, jazakallah. Ini untuk yang sakinah sebetulnya kalau dibahas pasti gak akan cukup ya, berhubung waktu kita sangat singkat ya. Nanti itu continue tentang nikah. Insyaallah nanti untuk rekan-rekan sekalian ya, para sobat yang senantiasa setia mendengar dan menyimak ngopi ala kadarnya, insyaallah nanti pekan berikutnya atau di session berikutnya kita akan bahas tentang nikah. Insyaallah dari Ustaz itu ada bahasan yang menarik ya terkait nikah ini seperti apa. Boleh jadi ini sesuatu yang baru kita simak ya. Penasaran ya? Nanti kita ikuti di pertemuan yang berikutnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.